layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah sekali lagi namanya yang ajaib. Haleluya. Sekarapata karapala masandara pataka sekete karapapa papa. Ikarapala masandara mataka sekete karapala papa papa. Sere karapala basakoto korakala masandara papa papa papa. Sere karapala basandara pataka sekete karapala papa papa. Ikarapala masekete karapata kasandara baba. Kirapala masekete karapala masandara baba. Sere karapala basokoto korakala baba. Ikarapata kasekete karapala masandara baba. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi. Amen. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Serukan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi. Ibu-ibu nyanyikan, Yesus sembah Dia. We worship You God. Sujud di hadapan. Angkat kedua tangan sekali lagi, panggil namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi,
Satu hal yang kami rindukan, keinginan kami, our desire, our passion Lord, kami mau tetap menjadi the true worshiper, penyembah yang sejati, yang menyembah bukan karena kami memerlukan sesuatu, yang menyembah bukan karena perasaan lagi enak, tapi menyembah karena pribadimu memang layak disembah. Apapun yang terjadi, kami tetap mau menyembah Tuhan. Sebab penyembahan bukan di area perasaan, tapi di keputusan dalam kehidupan. Kami putuskan enak atau tidak tetap menyembah, suka atau duka tetap menyembah, baik atau tidak baik kami putuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak terima hormat, pujian, keagungan, kemuliaan. Mari berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini kalau boleh ada di sini ini semua karena anugerah Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan urapi, sampaikan hati-Mu Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan. Kami yakin bahwa firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang akan menembus sampai ke dasar hati yang paling dalam, memisahkan semua yang baik dari yang tidak baik, supaya kami didapati kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih, bersuaralah buat kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu keagungan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para wanita yang siap diberkati untuk jadi berkat, mari katakan amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Ya, kurang enak sih kayaknya ya kondisinya ya. Tapi kita tetap luar biasa. Nah, senang ada di WPI Tampak Siring, sudah cukup lama nggak datang. Jadi tahun ini datang lagi, saya bersukacita buat waktu dan kepercayaan Tuhan beri. Kira-kira awal tahun, ya dalam anugerah Tuhan, saya sebetulnya nggak ada planning untuk ada di Australia, ya karena ya ibu-ibu yang suka pergi keluar biasanya. Kalau saya memang mau nggak mau harus ada di sana karena anak saya dalam anugerah Tuhan ada di sana sekarang. Satu-satunya yang Tuhan percayakan sekarang lagi mengejar mimpi yang Tuhan memang taruh buat dia ada di sana. Ya, semua perjalanan aneh, tapi sekarang dia sudah hampir 2 tahun tanpa terasa. Saya berkata kejar mimpi Tuhan, jadi berkat di sana. Nah dia putuskan begini, Pap, Mam, saya enggak mau balik semester ini, jadi 3 bulan liburan, dia enggak mau pulang, mau nggak mau saya kangen sama dia kan. Bapak walaupun di mimbar khotbahnya kenceng dan sebagainya, kalau sudah soal anak memang aduh, hati ini bisa terenyuhnya luar biasa. Jadi saya ngomong sama istri, sayang kayaknya kita ke sana dah. Tapi istri saya berkata, kamu tahu kan tiket pasti mahal akhir tahun ya, lagi liburan. Belum ada isu-isu begini nih yang keras-keras begini isunya ya. Yang kedua, carinya agak susah loh. Dan yang ketiga, kamu mesti tahu bahwa suhunya di sana lagi nggak enak banget. Kan Bapak Ibu yang mungkin sering suka ke Australia tahulah, orang jarang pergi ke Australia akhir tahun. Ya, kecuali ada mendesak, keluarga perlu sesuatu atau apa. Biasanya orang pergi ke Australia kan di middle tahun begitu lah ya. Ya, Mei, Juni, Juli, udara sejuk, dingin dan sebagainya. Nah betul, pas saya ada di sana, saya mengalami beberapa suhu ekstrim yang memang menurut saya kaget juga. Karena di momen-momen tertentu bisa 43 derajat Celcius. Jadi itu angin waktu menerpa kita, bayangkan itu muka kita kayak disulut api Bapak Ibu ya. Jadi panasnya luar biasa. Terus di momen tertentu kemudian begini, kita lihat banyak kejadian aneh. Nah saya cerita begini ibu-ibu semua. Persis masuk 2020. Ada hal-hal yang Tuhan taruh di hati saya agak aneh untuk memasuki tahun ini. Ya, nah saya ngobrol sama my mentor saya, kita ngobrol kan. Saya tanya ini apa yang akan terjadi ke depan ini. Nah Bapak Ibu, kesimpulan kita, ini yang kita dapatkan betul-betul dari hati kita yang terdalam. Bahwa begini, ini tahun gejolak yang memang tidak akan makin menurun ibu-ibu semua. Jadi jangan berharap begini, ke depan makin baik, makin menurun. Enggak. Ini baru permulaan saja, di mana semua sudah mencekam sekarang. Tapi ini yang terjadi kan begini, sekarang ini roh kematian lagi mencekam di mana-mana. Adik saya adalah orang misi, ya adik saya barusan dia ketemu dengan jaringan misi di dunia lewat web.
lewat conference, lewat internet. Ya, sekarang ini pertemuan-pertemuan besar sudah mulai dibatasi. Makanya saya juga nggak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan kongresional kita, misalnya pertemuan gereja kita. Ya, makanya ibu-ibu semua saya berkata masih ada waktu begini, ini anugerah. Yang setuju katakan amin. Kan kita tidak tahu, Jepang beberapa event internasional sudah dibatalkan. Saya punya anak rohani pelari maraton, sudah ada di Tokyo. Tapi kemudian ternyata pihak panitia membatalkan Tokyo Marathon. Itu event internasional. Dan di dunia terkenal itu. Event itu terkenal, gak cuma ada perlombaan kan. Di situ ada konser musik, di situ kemudian ada basar. Jadi itu melibatkan para pedagang lah semuanya. Ya hotel kemudian terisi, kemudian ya pesawat kemudian ya bisa dapatkan keuntungan banyak. Karena itu sudah talking about big business itu sudah bisnis besar dan semua sekarang terpending. Bahkan kemudian Abe Perdana Menteri Jepang berkata, sekarang batasi semua pertemuan-pertemuan besar ya dengan isu virus corona yang ada ini. Nah, saya nggak reaktif ibu-ibu semua. Saya bukan tipikal orang yang mainnya peta kerajaan, bukan di luar kerajaan Allah. Kan di dunia ini ada 3 peta ibu-ibu ya. Peta pertama peta geografi manusia. Indonesia petanya berubah. Dulu timur-timur termasuk. Sekarang begitu timur-timur lepas, peta Indonesia berubah. Uni Soviet petanya berubah. Sedang terjadi apa yang disebut dengan balkanisasi. Saya nggak tahu ibu-ibu tahu atau tidak. Negara-negara jadi pecah-pecah jadi negara kecil. Peta dunia berubah. Nah tapi ada peta kedua yang disebut dengan peta kegelapan. Ini petanya setan ini. Nah sayangnya kadang-kala, kalau nggak hati-hati, kita itu mainannya masih di drive oleh petanya setan. Ada apa-apa kita reaktif, ada apa-apa kita ngadain apa-apa begitu. Ya, oke. Tapi kan jangan mainan di situ. Mesti kita mainannya peta kerajaan Allah. Sebab yang saya tahu dalam peta kerajaan Allah, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Nah sayangnya kita kalau tidak main di petanya kerajaan Allah, nanti kita reaktif, emosional, ketakutan dan sebagainya. Lupa semuanya. Makanya tadi saya masuk ke depan, ya saya salamin saja. Pengurus-pengurus mungkin agak kaget-kaget kali ya. Ya saya salamin, kaget-kaget. Tapi nggak tahu Bu Evelyn atau Bu Lingling sama Cik Lena kaget atau tidak ya. Saya salamin aja, mungkin kaget sedikit mereka ya. Kok kayaknya saya ini apa begitu ya, padahal saya baik-baik loh. Nah maksud saya begini, oke. Tapi kan begini, kita sekarang ini kalau nggak salah semua tiba-tiba berubah loh, bayangkan. Yang suka ke Singapura sekarang, mau pergi ke Singapura sekarang. Kenapa? Malah orang pilih pergi ke Boyolali loh sekarang. Ya kan coba. Semua berubah dalam hitungan waktu yang nggak kita prediksi. Ya, nah saya mau cerita begini ibu-ibu. Nanti saya akan sharingkan apa yang harus kita bangun sebetulnya. Ya, saya nggak so tahu. Saya masih bingung juga. Makanya kalau orang tanya, Pak Rubin ke depan ini gimana? Ya yang saya tahu tadi Bu Lingling juga tanya saya. Ke depan tidak akan makin baik. Ya, ini belum seberapa. Ini akan ada terjadi lebih besar lagi. Bayangkan, Corona tahun 90-an dicari orang dibeli. Sekarang dihindari. Itu Toyota Corona lagi ya. Tahun 90-an bayangkan orang beli Corona. Sekarang memang kadang-kala habis manis padi buang sih ya. Saya nggak tahu ke depan apakah Crown yang akan ditakuti. Kalau sudah Crown berarti udah premium itu. Nanti di atasnya Crown Lexus. Corona, Crown, Lexus. Nah itu kalau sudah Lexus ya Tuhan datang kayaknya ya. Saya nggak tahu lah ya. Nggak, ini cuman bercanda saja. Tapi pas saya ada di Australia, aneh ibu-ibu semua. Untuk pertama kali dalam sejarah negara Australia, ini first time untuk negara Australia yang begitu hebat begitu. Mereka tidak bisa tangani bushfire, kebakaran hutan. All state, bayangkan. Semua negara bagian, tidak ada yang luput. Coba, triliunan rupiah digelontorkan, triliun loh, triliun. Ratusan triliun secara kurs rupiah digelontorkan. Tidak selesai. Tidak selesai. Dan ibu-ibu tahu enggak, korban yang mati banyak. Ya, tahu ibu-ibu, Scott Morrison, Prime Ministernya Australia. Itu anak Tuhan, orang Pantekosta kan. Aliran Pantekosta. Sampai kemudian begini, lagi liburan di Hawaii, dengan itu Pastor Brian Houston dari Hillsong. Ya, mereka bersahabat baik ini. Ibu-ibu harus balik.
Tiba-tiba harus balik. Baru nyampe Hawaii 2 hari, mesti pulang lagi. Itu pun begitu balik tahu orang Australia, maki dia, lempar pakai apa saja, bayangkan. Ya enggak kena karena ada penjagaan VIP kan. Coba, ngomong apa saja. Dan saya lihat interview di televisi, paniknya negara itu bayangkan. Itu di momen tertentu ibu-ibu, langit itu tiba-tiba merah kayak berdarah. Terus tiba-tiba bayangkan, itu bekas abunya, bekas kebakaran, enggak tahu dari mana. Disapu angin pada momen tertentu, saya ada di Melbourne. Itu turun hujan tiba-tiba. Orang kayak disemprot lumpur ibu-ibu. Bruk begitu. Mobil tebal-tebal. Itu orang yang suka ngerong-ngerong atau yang suka ngerong-ngerong kadang-kadang. Saya orang yang walking in the spirit, tapi saya mau imbang dalam kehidupan. Nggak ngerong-ngerong yang asal-asalan ngeroh kan. Kadang ada orang sok-sokan ngeroh gitu. Mau pakai baju saja tanya Tuhan warnanya, coba itu terlalu ngeroh. Tuhan hari ini bajunya warna apa? Saya bilang udah, Tuhan jangan ditanyain begitu. Kalau mau tanya warna baju, tanya sama makmu. Sama ibu, masa bapak disuruh bapak ditanyain warna baju kan aneh banget kan. Dia bapak kita, tanya sama makmu itu lebih jelas lagi ya. Mak lebih ngerti pakaian lah daripada bapak lagi. Nah ibu-ibu tahu, itu orang berkata, akhir zaman sudah tiba nih, Yesus segera datang. Akhir zaman sudah tiba ini, orang paniknya luar biasa. Ibu-ibu tahu, ini belum seberapa. Pas pada saat bersamaan, aneh, 2020 masuk 22, semuanya di 2020. Yang luar biasa lagi, Jakarta banjir tiba-tiba. 1 Januari, saya masih ingat. Beruntung, ya memang susah sih, namanya Jakarta, permukaan air makin turun. Ya, air tanah disedot kiri kanan, ya memang gak gampang sih. Cuman memang butuh antisipasi sebelumnya. Nah ini yang perlu dilakukan. Makanya pemindahan ibu kota, saya yakin itu sudah punya planning bagus banget. Karena memang makin turun nih tanah apalagi di pesisir utara kan, akan makin tergerus dengan abrasi. Saya sudah bilang teman-teman yang tinggal di pinggir-pinggir pantai, coba berpikir ulang lah untuk coba mundurin atau pindah saja ke daerah gunung atau apa. Ya, saya ngomong sama teman-teman. Sebab abrasi, ini gelombang makin luar biasa. Ibu-ibu tahu enggak, gletser yang pada runtuh di kutub. Teman saya saintis ngomong begini, ahli ilmu pengetahuan, dia berkata begini, Pak Rubin, itu kan virus-virus yang ganas-ganas selama ini dibekap di gletser. Jadi ketika dibekap di bawah suhu 0 derajat minus sekian derajat gitu, itu kemudian begini, begitu dibekap mereka mati sementara dalam tanda petik. Tapi begitu runtuh semua gletser, ya es batu itu luntur, ya mau nggak mau ngalir semua ke laut. Dan itu virus bermunculan di mana-mana. Dokter juga bingung, ya kan? Makanya dokter cuma ngomong begini, virus ini. Nah saya nggak akan tergiring kemana-mana ibu-ibu. Tapi bersiap saja memang gejolaknya tidak akan makin gampang. Tapi toh Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Nah saya ingin sodorkan pertanyaan saja begini, pertanyaan. Udah, nanti saya akan sodorkan pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, ibu-ibu siap nggak? Masih punya confidence enough nggak di dalam keteguhan hati menghadapi semua ini? Ya, sebab gini, orang Kristen yang benar pasti diberkati. Orang yang benar pasti diberkati. Saya ulangi, orang yang benar dalam Tuhan pasti diberkati. Tapi pertanyaannya, orang benar siap gak menghadapi gejolak? Loh iya kan? Kita pasti diberkati sudah. Tapi jangan ngukur berkat hanya melulu dari uang kan, jangan. Ya, tapi pertanyaannya kita siap gak? Confidence enough gak untuk menghadapi begini? Semua yang terjadi. Nah keteguhan itu kan begini. Keteguhan itu adalah ya sebuah kekuatan dari dalam untuk kita ini tetap kuat, konsisten menghadapi semua situasi perubahan apapun yang ada di luar kita. Orang yang punya keteguhan itu kekuatannya dari dalam bukan dari luar. Untuk dia tetap berjalan kuat menghadapi apa saja yang ada di luar sekelilingnya dia, stimulus yang ada di sekelilingnya dia. Nah orang yang punya keteguhan itu begini ibu-ibu semua, bisa melihat setitik terang di tengah kegelapan yang pekat. Orang yang teguh itu begini, selalu bisa bangkit di tengah semua keterpurukan apapun. Ya, selalu bisa melihat titik terang di tengah kegelapan yang begitu pekat. Nah, saya ingin coba sampaikan beberapa hal saja. Kenapa penting sekali?
Coba kita lihat sebentar ya ibu-ibu semua. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai 27. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 27. Kitab Ibrani itu intinya ya, kitab Ibrani kan terjadi itu kan perdebatan siapa yang menulis. Kita tidak perlu ribut di ranah itu. Ada yang ngomong penulisnya Paulus, itu biasanya golongan Pentakosta karismatik kayak kita berkata itu penulisnya Paulus, tapi golongan yang lain berkata bukan Paulus. Ini yang disebut dengan kelompok Paulin. Paulin itu begini, murid-muridnya Paulus yang pemikirannya seperti Paulus, itu Paulin. Jadi kalau ibu-ibu ketemu wanita ditanya namamu siapa, Paulin, berarti dia anak rohaninya Paulus itu. Ya kan? Ya kalau Robina berarti anak rohaninya Robin Ong gitu ya, Robin Ong ya. Nah itu enggak lah, itu saya buat-buat sendiri yang kedua ya. Nah sebab gini, yang saya kagum dari kitab Ibrani adalah ini dia. Penulisnya itu tahu prinsip tentang misalnya Taurat. Penulisnya itu tahu prinsip tentang pengorbanan. Nah, itu tuh, perjanjian lama. Adat istiadat orang Yahudi. Dia jago menguasai perjanjian lama. Ini orang pinter ini ibu-ibu semua ya. Nah inti daripada kitab Ibrani intinya adalah better life. Katakan better life. Better life itu begini, hidup yang lebih baik. Katakan lebih baik. Nah kalau orang tanya, Pak Rubin ke depan dunia tidak akan makin baik. Tapi Tuhan dalam Tuhan, kita akan makin lebih baik. Amin. Sekali lagi saya ulangi, dunia tidak akan makin baik. Sudah jangan berharap sama dunia. Dunia tidak akan makin baik. Coba sekarang ketahuan semua kan, negara mana yang cuek, gak peduli ketahuan semua sekarang. Yang tiba-tiba tutup negaranya, yang tiba-tiba egois. Ketahuan semua sekarang. Yang tadinya kayaknya hubungan baik-baik, formalitas saja. Tapi begitu sudah begini, sendiri-sendiri. Makanya sekarang yang saya khawatir, yang virus sedang menyerang paling hebat melebihi corona adalah virus kasih yang dingin satu sama yang lain. Oh ini lebih berat sebetulnya daripada sekedar itu. Ya bukan saya menyepelekan loh ibu-ibu. Sekarang orang ngomong begini kok coba. Gua mikir diri sendiri saja susah mikir yang lain lagi. Loh itu ngeri itu. Orang kok masih mainannya luar terus kan. Loh, oh iya, saya bukan menyederhanakan isu virus corona enteng, enggak berat, tapi jangan sampai ada virus yang lebih bahaya dari itu, yaitu virus kasih yang dingin. Masa kekristenan kasihnya dingin? Enggak lah. Iya dong, masa kita Yesus saja ngajarin mati buat yang lain kok. Saya lanjutkan khotbah enggak ini? Ibu-ibu sedih sekali dengar ini kan. Nggak dong, ada virus yang lebih berbahaya di dalam. Yang harus kita waspadai, jangan cuma waspadai yang di luar saja. Betul sekali lagi waspadai yang di luar. Punya pola hidup sehat. Katanya cuci tangan sebelum makan. Cuci kaki sebelum bobo. Itu pelajaran mama saya dari dulu itu ya. Jadi Rubin kalau kamu mau makan cuci tangan sebelum makan. Cuci kaki sebelum kamu tidur. Itu kan sudah lama sekali. Bolehlah, boleh begitu. Tapi pertanyaannya, yang di dalam dicuci enggak? Ya kan? Sebab gini, kasih dingin, orang makin tawar hati, bayangkan. Masa kekristenan begitu? Kita beda dari dunia kan? Amin? Nah oke, nah ini yang penulis Ibrani katakan. Penulis Ibrani berkata, ini yang penulis Ibrani katakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan apa Bapak Ibu? Janji. Katakan janji. Jadi kalau janji, pertanyaan saya, Tuhan tepati enggak? Loh ya tepati. Tapi berita baik buat kita. Kalau Tuhan tepati janji, pasti Tuhan beri kita kemampuan untuk menghadapi janji itu. Amin. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Bayangkan. Pas 2020, ibu-ibu nggak tahu amati atau tidak, gereja juga digoncang loh. Beberapa mimbar digoncang, bayangkan. Ya kan? Digoncang semuanya. Tetap fokus. Digoncang semuanya, bayangkan. Semua sedang digoncangkan ibu-ibu semua. Coba. Nah yang orang tanya begini sama saya, Pak Rubin kok begini ya? Ada pendeta kelihatannya baik-baik, tiba-tiba jatuh. Saya bilang begini, udah jangan saling menghakimi. Jangan saling menyalahkan. Kan begini, gak fairnya begini.
kamu tidak pernah doakan dia, begitu ada apa-apa, kamu salahkan dia. Ya, ibu-ibu sudah, jangan saling nyalain, jangan saling menghakimi, jangan rasa paling benar, jangan. Yuk, saling mendoakan, saling menguatkan. Amin. Nah, ayat yang ke-27, boleh baca sama-sama, ini ayat buat kita nih. Ya, kita baca sama-sama, yuk, ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, satu ayat, yuk baca sama-sama dulu. Juga ibu-ibu 23, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan apa? Takut. Yang setuju katakan oke. Dari ayat-ayat ini ibu-ibu, saya ingin sodorkan beberapa hal. Saya ingin sodorkan beberapa hal supaya kita tetap punya keteguhan hati yang kuat. Yang mau teguh hati katakan amin. Yang pertama begini, kenapa kita masih memiliki keteguhan hati yang kuat? Why? Mengapa kita masih memiliki keteguhan hati yang kuat? Sebab yang pertama adalah ini dia. Coba kita lihat Ibrani pasal 4, mundur ke belakang ya, ayat yang ke-16. Kita lihat si Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, 16. Thank you ya, thank you. Nah ini kuncinya kenapa kita masih punya confidence enough, keteguhan hati yang kuat dalam kehidupan. Sebab ini dia ayat yang ke-16. Yuk boleh nggak kita baca sama-sama ya ibu-ibu ayat-ayat ini. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kata keberanian, katakan keberanian, itu sebetulnya keteguhan itu. Saya ini dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu, jadi Kristen sudah cukup lama lah, dari kecil Kristen ya walaupun proses lah. Saya tuh waktu membaca Alkitab, terus hari ini belajar, terus membaca Alkitab, merenungkan. Kata kasih karunia itu jarang sekali terhubung dengan kata tahta. Katakan tahta ibu-ibu. Biasanya kata kasih karunia, ya ayat tadi coba ditampilkan ya, ayat 16 tadi, thank you yang ada di multimedia. Biasanya kata kasih karunia itu terhubung dengan kata apa biasanya? Injil kasih karunia. Firman kasih karunia. Jarang kata kasih karunia itu terhubung dengan kata tahta. Nah, kalau sudah bilang tahta, itu berarti ada 3 hal yang terjadi di situ. Di tahta itu ada raja. Katakan raja ibu-ibu. Yang kedua apa? Otoritas. Kekuasaan kan. Yang ketiga apa? Kemuliaan kan. Coba ibu-ibu kalau lihat misalnya kerajaan Inggris. Mulia. Ratu Elizabeth misalnya pawai. Ada kemuliaan di sana. Karena kerajaan bicara tentang raja, tahta itu bicara raja, yang kedua otoritas, yang ketiga apa? Kemuliaan. Nah, ibu-ibu begini, makanya saya itu nggak setuju kalau orang ngomong begini nih. Kadang-kala kan saya nggak tahu ada pemimpin pujian, ada pengkhotbah mungkin ngomongnya begini nih, ngomongnya begini. Kita yuk menyembah Tuhan supaya diberkati. Ya kan? Kita menyembah Tuhan supaya apa? Diberkati. Ya kan? Nah saya berkata begini, kalau sudah ngomong penyembahan, itu sebetulnya nggak ada hubungan sama berkat. Berkat itu sudah tersedia di salib Tuhan. Di salib Tuhan berkat sudah tersedia. Katakan amin Bapak Ibu. Bahwa di salib Tuhan itu ada berkat. Galatia 3 ayat yang ke-13. Coba kita lihat. Galatia 3 ayat yang ke-13. Coba kita lihat ya. Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13 boleh? Ya biar ditolong. Nah ini ibu-ibu, saya enggak usah bacakan sampai mungkin ayat 14 saja ya. Yesus ada di salib supaya begini. Dia membuat ini supaya di dalam dia berkat siapa? Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi begini, di salib Tuhan ada berkat. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau sudah ngomong penyembahan, itu bicara apa ibu-ibu? Bicara perubahan karakter. Karena orang kalau menyembah, kalau karakternya tidak berubah, ya nggak bisa.
Ya kan, coba. Oke. Yang dari kota Jogja ada enggak? Dari Jogja. Hah? Oh enggak ada. Saya kayaknya mencium bau gudeg sih. Oh, ibu dari Jogja. Bukan Pekalongan ya, Bu? Oh, ya. Oke, suami dari Pekalongan kali. Oh, bukan, dari Jogja, Bu. Oh iya, berarti tahu lah ya. Nah, saya beritahu, istri saya orang Jogja. Istri saya cerita begini sama saya. Sayang, kalau orang ada di keraton, itu tahu saudara, para pengabdi di keraton itu namanya abdi dalam. Ya kan, abdi dalam. Ibu-ibu kalau yang namanya abdi dalam itu, bayangkan. Itu kalau dia ada ngabdi di dalam keraton, ngomong gaji, ya saya tidak akan sebutkan ya. Terus bilang fasilitas, ya dikasih beras atau makanan secukupnya saja. Secukupnya saja, bayangkan. Tapi mereka dari papahnya, kemudian bisa dari kakeknya, bayangkan. Bisa dari papanya, anaknya, cucunya, sampai cicitnya. Itu kalau ngabdi betul-betul, ngayo sepeda berkilo-kilometer. Nggak lagi ngomong soal fasilitas, nggak lagi ngomong soal bayaran, nggak lagi ngomong soal gaji, bayangkan. Bahkan begini, kalau sudah ada di dalam situ, mereka tidak bisa berdiri. Mesti itu ngesot, tahu ngesot ibu-ibu? Udah mesti ngesot itu. Makanya saya ingatkan buat ibu-ibu semua, kalau kekristenan menyembah, masih urusannya berkat. Aneh kan? Pak Rubin, kita pasti diberkati. Pasti diberkati. Tidak mungkin enggak. Tuhan pasti berkati kita, amin. Tapi kalau sudah ngomong tata ini ibu-ibu semua, ini sudah ngomong perubahan karakter. Nah, kalau tata kasih karunia, artinya apa? Tata kasih karunia, coba. Oke, boleh saya tanya, kata kasih karunia dalam bahasa Inggris ditulis kata mercy. Ya kan, mercy. Ya, jelas lah itu ya. Tapi dalam bahasa aslinya ada beberapa kata. Salah satunya adalah karisma. Karis berasal dari kata dasar kata. Karis itu begini, ada pengaruh ilahi. Katakan pengaruh ilahi. Pengaruhnya dari mana? Dari dalam, ibu-ibu semua. Nah, orang kalau tanya begini sama saya, sampai hari ini bisa tetap melayani kuat Pak Rubin. Kuncinya apa? Kasih karunia. Nanti saya akan jelaskan. Saya nggak setuju kalau orang ngomong begini, Pak Rubin. Nanti orang kalau ngomong kasih karunia seenak-enaknya. Kalau orang ngalami, katakan ngalami ibu-ibu, bukan teror, ngalami anugerah Tuhan. Dia akan main-main loh kalau ngalami. Oh kalau ngalami, kecuali tidak ngalami. Kalau ngalami akan lain ibu-ibu. Nah ibu-ibu begini, kata kasih karunia itu sebetulnya definisinya adalah ini. Ada penempatan kekuatan dari Tuhan yang dia taruh di dalam kita supaya kita itu kuat menghadapi apa saja. Coba, saya mau tanya ibu-ibu semua, sekarang ini hidup di masa sekarang, kalau dengan kekuatan sendiri kuat gak ibu-ibu? Tidak akan kuat. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa kuat? Anugerah. Oh iya. Coba, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, karena kasih karunia, karena anugerah. Nggak ada yang lain ibu-ibu. Nggak ada yang lain, coba. Ya, oke. Saya satu kali duduk di pertemuan misi. Ini pertemuan misi ibu-ibu. Makanya kalau sekarang ini ada gejolak luar biasa. Saya akan ceritakan ini. Ini orang sekarang tinggal di Amerika. Ya, jadi waktu di pertemuan misi, umurnya sudah tua. Ibu-ibu dia cerita begini sambil menangis waktu dia cerita, belum khotbah saja kita terjamah Tuhan. Dia berkata begini, saya dengan tim penginjilan ke China tahun 70-an. Ibu-ibu tahu tahun 70-an China? Wih, enggak main-main. China sampai sekarang aja mulai ketat loh terhadap kekristenan. Makanya saya sering kali begini, berkata bersyukur. Kristen itu kalau aman nyaman, mati semua. Memang Kristen perlu ditekan supaya tetap kuat. Makanya ibu-ibu ini sekarang kayaknya wajahnya perlu sedikit ditekan lah supaya kuat ya. Nah karena begini proses. Kadang-kala kalau orang tanya begini, oke saya tanya ibu-ibu. Adakah dari ibu-ibu yang ada di sini sekarang merasa bahwa kita pemberani, tolong angkat tangan. Loh, yang merasa ini bahwa kita ini pemberani, tolong angkat tangan. Oh ada 1, 2. Oke, pertanyaan kedua. Adakah ibu-ibu yang hari ini ada di WP ini merasa bahwa kita ini penakut, tolong angkat tangan. Oke, pertanyaan yang ketiga.
Adakah ibu-ibu di sini yang tidak tahu bahasa Indonesia? Tolong angkat tangan. Di saya ini tanya pakai bahasa apa ini sebetulnya. Ini orang Kelapa Gading memang nggak pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Masih pakai lah ya, kita hidup di. Nggak, bercanda saja. Ibu-ibu jujur, orang tanya begini. Pak Rubin kadang takut. Kadang saya takut. Loh, takut itu biasa. Yang nggak boleh dikuasai ketakutan. Oh, kadang-kadang saya takut orang ngomong apa tentang saya. Kalau saya sih enggak takut orang misalnya begini, misalnya enggak ada fasilitas, biasa saja itu. Soal misalnya pelayanan fasilitas terbatas, enggak lah, saya enggak takut begituan. Makanya kalau Tuhan enggak suruh, saya enggak mau bergerak pelayanan. Apalagi sampai ngutang-ngutang, enggak lah, janganlah. Sampai kemudian apa begitu ya, jangan. Kalau Tuhan enggak suruh, jangan bergerak. Ya, saya tadi sudah ngomong sama Cik Lingling juga. Kalau Tuhan enggak suruh sekarang, jangan bergerak kemana-mana. Minta tuntunan Tuhan. Makanya betul hari-hari ini yang perlu kita kembangkan apa ibu-ibu? Spiritual listening. Pendengaran rohani harus makin kuat. Dia pasti berbicara buat kita. Bahkan saya yakin Tuhan itu memperdengarkan suaranya keras sekarang hari-hari ini. Nah ibu-ibu waktu dia cerita tahun 70-an dengan tim masuk ke China. China ideologinya kan memang gak percaya Tuhan, komunis. Ditangkap tim mereka. Lagi bagi-bagi Alkitab. Yang bertobat banyak ibu-ibu. Begitu ditangkap, pengadilan sudah langsung putuskan. Bang, masuk penjara. Dia sebagai pimpinan kena hukuman 20 tahun. Timnya ada yang 3 tahun, 5 tahun. Nah, salah satu timnya dia adalah pacarnya dia, seorang perempuan. Itu dihukum juga 1 tahun. Jadi dua-duanya ini pacaran ini misioneri semua nih. Di tim itu ya jatuh cinta, memang Tuhan teguhkan mereka. Nah ibu-ibu begini, setahun pacarnya keluar, dia 20 tahun ibu-ibu. Dia cerita begini, penjara sempit, kotor, bau. Orang buang apa saja sembarangan. Kalau lagi musim dingin selimut terbatas, bayangkan. China kalau lagi dingin ibu-ibu bisa tahu lah yang suka ke sana. Ibu-ibu tahu begini, tiap hari kerja paksa dengan tahanan-tahanan yang notabene kebanyakan penjahat dan pemberontak negara yang bisa pukul kiri kanan. Ibu-ibu dalam kondisi begitu. Tahu nggak, tentara selalu tawarin begini sama dia. Kamu mau keluar nggak dari tempat ini? Mau lepas nggak dari tempat ini? Lakukan satu hal saja. Besok kita upacara, terus begini. Kamu ngaku saja bahwa kamu menyangkal Tuhanmu. Isi kan? Kelihatannya kan gampang banget. Kamu sangkal Tuhanmu. Sudah, kita lepaskan. Dia ngomong begini sambil menangis. Jujur tiap malam. Saya itu berniat setiap kali besok pagi datang, saya akan sangkal Tuhan. Oh, saya mendengar ini manusiawi banget. Saya enggak ngomong sama teman saya, enggak rohani ini. Enggak. Walaupun saya diam saja, saya berkata enggak gampang kan memang. 20 tahun. Bayangkan, minggu ini dalam anugerah Tuhan, nanti saya akan pelayanan sama John Kay di sebuah acara. John Kay sudah keluar dari penjara. Bayangkan seorang John Kay saja waktu isolasi pertama 3 bulan di penjara mau bunuh diri. Wih, itu enggak gampang. Ini 20 tahun dengan penjara yang mengerikan kan di sana. Termasuk dianggap seperti tahanan politik. Ya, ngerikan ibu-ibu semua. Mungkin kalau penjara orang korupsi apa-apa, ya walaupun berat kan, tapi dibandingkan penjara tahanan politik biasanya dibuang ke pulau mana, kiri kanannya buaya kan. Ya seperti kayak beberapa tahanan politik dulu kan, dibuang kemana gitu. Nah ibu-ibu begini, ini yang dia katakan, tapi tahu nggak, setiap kali saya bangun pagi, doanya enggak pernah berhenti. Setiap kali saya bangun pagi, dia berkata begini, selalu ada kekuatan dari dalam, yang membuat saya itu tidak punya kekuatan untuk menyangkal Yesus. Malahan saya punya kekuatan untuk selalu mengakui bahwa dia Tuhan. Padahal alone sendirian. Gak ada komsel, gak ada ibadah. Gak bawa Alkitab, gak boleh bawa Alkitab. Bisa disobek-sobekan. Tapi ini yang dia katakan, tiap hari, tiap pagi. Dia berkata begini, selalu ada kasih yang baru tiap pagi. Itu kan seperti ayat yang berkata, kasih Tuhan selalu apa? Baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berkesudahan. Waktu dia bilang begitu,
saya kemudian menangkap, apa itu? Kekuatan anugerah. Dia jalani 20 tahun. Saya kalau dengar kesaksian begini-begini ibu-ibu, saya senang. Sorry ya, kalau cuman kesaksian, punya fasilitas baru, rumah lebih gede, pabrik lebih gede, bolehlah. Tapi itu biasa, maaf, orang dunia punya yang begituan. Sorry ya, yang begituan, ya kalau saya boleh berkata, gak usah beragama Kristen bisa dapat juga. Tapi kan kita punya different value kan. Kita punya nilai yang berbeda dalam hidup kita. Bayangkan, makanya saya di jemaat suka ngomong gini, udah kamu jangan kesaksian loh. Kalau gara-gara cuman mobilmu baru, kamu liburan pakai bisnis atau first class, naik pesawat yang premium. No, biasa saja. Nanti kalau didengar orang yang gak kenal Tuhan, kita diketawain. Tapi waktu saya mendengar ini, saya kemudian berkata, wow. Nah saya ingatkan saja ibu-ibu semua, yuk masih punya keberanian gak, teguh hati gak, untuk hampiri tata kasih karunia. Katakan keberanian. Coba tampilkan lagi ya tadi ayat 16 dari pasal 4 Ibrania, brother atau sister di atas, thank you ya. Coba, kenapa perlu keberanian? Katakan keberanian. Sebab gini ternyata, oke, boleh saya tanya, ibu-ibu mau ada di dalam tata kasih karunia? Saya mau banget. Saya jujur, saya kadang bingung. Saya jujur, saya kadang kala pukul dada saya nggak ngerti. Oh iya, sementara saya sharing ini ada yang lagi berat mungkin. Ada yang lagi ketakutan. Gejolak bisnis sekarang lagi terjadi di mana-mana, bayangkan. Ya tadi saya telepon teman saya, dia ngomong begini, Pak Rubin nggak tahu ini lebaran bisa jualan apa ini. Loh saya tanya, ya jualan saja yang ada. Tapi jangan jual diri loh saya berkata ya. Kita bercanda karena sudah. Dia pemain gede bayangkan, di hall semua. Karena bayangkan, manufakturnya dia tergantung China kan. Ya barang semua dari China. Makanya ada candaan langit dan bumi Tuhan yang ciptakan, tapi barang di bumi China yang ciptakan. Loh, dia ngomong begini, gak tahu ini bagaimana, udah dekat lebaran kan. Coba, dengan banyak toko begini, saya ngomong udah. Tapi dia rohani banget, dia cinta Tuhan. Tapi saya tahu gak gampang. Nah, yuk, punyai keberanian. Katakan sekali lagi keberanian ibu-ibu. Sebab gini ternyata, kenapa butuh keberanian untuk ada di tata kasih karunia? Maafkan saya ya. Hanya orang yang berani rendah hati yang ada di situ. Kalau sombong gak bisa. Itu. Orang sombong selalu pakai kekuatannya sendiri. Orang sombong selalu berkata, kamu gak tahu siapa saya. Orang sombong selalu berkata, saya punya koneksi hebat. Orang sombong selalu berkata, saya punya gelar hebat. Orang seperti ini susah ada di tata kasih karunia. Karena kita harus rendah hati. Kalau gak bisa. Tahu orang rendah hati? Selalu berani recheck ke dalam, bukan recheck keluar. Yang dia lihat selalu ke dalam. Saya makanya lihat orang, saya nggak merasa Bapak Ibu, bahwa saya lebih rohani dari Bapak Ibu. Belum tentu. Saya tahu ada yang duduk-duduk diam-diam, cinta Tuhan melebihi pendeta. Saya tahu ada yang duduk diam-diam, lebih banyak berkorban daripada yang pintar ngomong. Oh iya dong, karena begini. Tapi saya juga tidak setuju kalau orang berkata, orang rendah hati pasti low profile ya Pak Rubin. Belum tentu juga. Ada anak muda berkata, Kak Rubin orang itu rendah hati loh. Saya tanya kenapa? Iya, dia jatuh ke lubang terus jatuh-jatuhkan lagi dirinya. Saya mau itu bukan rendah hati, itu bodoh terencana namanya ya. Nah rendah hati tidak ada urusan dengan itu kan. Coba kadangkala begini, makanya saya nggak setuju juga. Ada orang ngomong begini, udahlah orang kaya pasti sombong. Belum tentu juga. Ya kan? Saya ketemu orang-orang kaya, gak sombong juga. Tapi sering banget ketemu, udah gak punya, sombong lagi. Banyak juga yang begitu kan? Coba ya. Nah, tapi begini, coba ibu-ibu kalau mau tahu orang sombong, biasanya di warung kopi itu. Wih,
Ada orang nggak punya apa-apa, ngomongnya besar. Kayaknya presiden dia kenal, panglima dia kenal, bupati dia kenal, gubernur dia kenal, direktur apa dia kenal, pendeta dia kenal. Wih, kalau pagi-pagi ngoceh ngomongnya tahu nggak, miliatan rupiah di mulutnya dia. Miliatan gitu, agak siangan sedikit turun ratusan juta. Begitu mau balik ngomong sama temennya, bagi uang ojek dong. Loh, ternyata uang ojek saja nggak punya, tapi ngomong. Saya berkata, udah. Nah, pertanyaan saya, masih rendah hati enggak? Saudara mau rendah hati, Ibu-ibu? Yuk, beranilah rendah hati. Saya enggak mau saya merasa saya ini siapa. Saya selalu ngomong sama anak-anak yang saya bina, udah jangan panggil Pastor Rubin, terlalu berat bebannya. Panggil saja Kak Rubin. Saya mau duduk di warung kopi sama kalian. Tapi enggak ngomong yang miliatan tadi loh ibu-ibu ya. Saya mau itu saja. Bayangkan, saya mau duduk saja sama kalian. Ya, enggak berarti bahwa duduk di lantai itu tanda rendah hati. Karena ada orang tetap saja merendahkan diri tapi di atas gunung. Itu namanya jongkok di atas gunung ya. Tetap saja ya, jongkok cuman di atas gunung kan. Jadi tetap saja sombong. Tapi begini, saya mau sama siapa saja. Saya enggak mau merasa bahwa misalnya Bu Evelyn kalah rohani dari saya, hanya gara-gara saya pengkhotbah. Saya enggak mau merasa bahwa yang ada di soundman, ada di multimedia, itu kalah berarti dengan saya. Saya lebih berarti karena saya tampil di mimbar. Ya, ibu-ibu merendah hati? Ibu-ibu merendah hati? Ternyata orang rendah hati, kuncinya satu. Berpikir, berkata, bertindak seperti Yesus. Kalau enggak bisa. Enggak usah takut ibu-ibu. Ada penempatan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Yang memampukan kita menghadapi situasi apa saja. Bayangkan, saya tadi belum selesai cerita. Adik saya lagi conference jaringan misi. 10.000 orang para misionaris, semuanya ada di internet. Yang koordinir namanya David Demian. Itu misionaris dari Mesir. Cinta Tuhan. Ibu-ibu tahu, tiba-tiba ada masuk dari Wuhan, China. Saudara tahu kalau kondisi tahu sesungguhnya di Wuhan, gak main-main. Mereka ngomong begini, roh kematian itu begitu mencekam. Dan tahu ibu-ibu, tiap hari para komunal. Makanya tadi saya bilang sama Bu Lingling, kuatkan kul kita, kuatkan. Sekali lagi ya, kita belum tahu loh apakah kita bisa ketemuan besar seperti ini terus. Belum tahu kita. Ya belum tahu saja, bukan pesimis kan. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba ada peraturan apa, soalnya sekarang kan semua program-program besar, meeting-meeting besar, exhibition besar, konser besar, acara besar, bayangkan. Sudah mulai dikurang-kurangin semua, bayangkan. Orang sekarang paranoid di mana-mana, ketakutan di mana-mana kan, mencekam. Dan kemudian begini, bayangkan dari Wuhan ini ngomong ini, roh kematian itu begitu mencekam sekarang. Tiap hari ini komsel-komsel yang ada di sana, adakan perjamuan kudus terus. Mereka sudah siap mati saja tiap hari. Tapi yang hebat tahu ibu-ibu, banyak orang di luar Kristen gabungkan diri ke mereka. Karena hanya orang Kristen yang bisa terima mereka. Bagi apa saja, bayangkan. Yang ada apa saja dibagi. Untuk bersama-sama saling mengasihi. Dan terjadi lawatan yang luar biasa. Saya dengar ini, saya berkata, wow. Di balik semua apapun yang terjadi ternyata tetap ada anugerah yang tak terbatas. Yang akan menunjukkan bahwa Tuhan itu bertata di atas segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya sekali lagi. Orang benar siap enggak? Kenapa kita siap? Kita teguh hati. Karena kita memiliki tahta kasih karunia. Makanya begini, jangan menyembah hanya untuk diberkati. Mari menyembah karakter kita berubah. Saya tadi berkata ya, abdi dalam itu kalau masuk keraton ngesot ibu-ibu. Gak bisa berdiri tegak seenaknya. Sementara maaf ya, kita ini nyembah Tuhan tapi kacau kehidupan. Kita nyembah Tuhan nyanyi tapi berantakan dalam kehidupan. Rasa takut dan hormat sama Tuhan, karakter gak berubah. Maaf, kita cuman pinter nyanyi lagu rohani tapi kita gak rohani. Karakter tidak berubah.
tetap kita sombong. Orang tanya begini, Pak Rubin, semua kita sombong nggak? Sombong kita. Saya lahir sombong karena genetik dosa. Yang membuat kita rendah hati cuma satu. Hidup, berkata, berpikir seperti Yesus. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang aku pasang. Belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan apa? Hanya orang rendah hati yang akan mendapat banyak keanehan. Saya beritahu, rendah hatilah. Ada intervensi langit yang akan turun dalam hidup kita. Ada intervensi langit yang akan turun dalam hidup kita. Ada intervensi langit yang turun dalam hidup kita. Ibu-ibu yuk, karakter rendah hati mesti kuat ada pada kita. Yang kedua, saya tutup dengan ayat ini. Coba kita lihat Daniel pasal 11. Ayat yang ke-31 sampai 32. Let's see Daniel pasal 11. Nah, saya akan tutup dengan yang kedua. Kitab Daniel adalah kitab apokaliptik. Ya, jangan bingung dengan istilah ini. Apokaliptik itu apa? Sesuatu yang akan tersingkap ke depan. Sedang disingkapkan dan akan terus tersingkap ke depan. Ya, ibu-ibu cermati ya, dalam anugerah Tuhan saya bersyukur banget. Saya sudah hampir 3,5 tahun tidak pergi ke Israel. Hampir 3,5 tahun. Ya, kadang-kadang ada diajak sih. Tiap tahun ada yang, yuklah Pak Rubin jalan. Tapi istri saya ngomong, kamu kalau Tuhan tidak suruh jangan berangkat loh. Ya, nah 2 minggu lalu dalam anugerah Tuhan, saya bawa grup karena itu anak-anak jemaat yang saya layani. Ada beberapa orang juga yang begini, punya kemampuan tapi nggak punya kesempatan terus. Sampai satu kali operasi di Amerika, belakangnya gagal ternyata. Bayangkan, di Amerika loh. Sampai jalan susah, tapi mujizat. 2 minggu di sana, bukan soal tempatnya ya. Tapi hatinya menaruh hati betul-betul sama Tuhan. Bisa jalan tanpa dituntun pakai apapun. Padahal hari ketiga obat habis. Painkillernya dia yang dosis tinggi dari Amerika habis. Dia melangkah saja. Jalan sampai dia nangis terus. Orangnya badannya gede. Tapi hatinya dijamah. Orang boleh badan gede ya. Tapi kalau hati dijamah Tuhan. Wih, lembutnya luar biasa. Coba bayangkan. Sampai saya lihat bapak. Orang itu kalau salaman sama bapak pasti takut. Masa lalunya penuh dengan pengalaman hebat. Saya banyak mendengar soal apa saja dari beliau ini. Nah, waktu saya ada di sana, 2 minggu saya ngomong sama anak-anak yang saya bimbing di sana ya. Saya ngomong, kalian bersyukur loh. Ini perjalanan penuh anugerah. So, setelah itu dari Korea ditolak masuk, dari Singapura nggak boleh masuk, dari China nggak boleh masuk. Ini travel Hong Kong nggak boleh masuk. Nah ibu-ibu saya sarankan saja, kalau mau ke Israel, jangan ke Singapura dulu, karena pasti nggak boleh. Ini saya nggak tahu akan sampai kapan ini bisa diperpanjang ya, berharap sih enggak ya, karena berat semua kan. Coba tur sekarang jadi berat, hotel-hotel jadi sepi, bayangkan. Manado kan tiap bulan, ibu-ibu tahu ya, 40.000 turis China. Hotel dibangun di mana-mana, memang kurang hotel. Sekarang sepi. Bali saya dengar juga mulai sepi. Udah gitu sekarang babi dihantam virus. Ada anak rohani kita 150 ekor mati. Dalam hitungan waktu 1-2 hari. Bayangkan. Padahal tahu nggak, babi itu satu-satunya binatang yang paling tahan imunisasinya. Oh paling tahan loh. Makanya memang makan babi itu memang. Nah, kalau paling tahan dia itu, dari semua binatang itu ternyata menurut penyelidikan babi yang paling tahan kan. Makanya kan sering dibuat untuk apa sih namanya bikin ya vaksin atau apa kan penelitiannya lewat itu. Pura-pura nggak tahu ini wajahnya kan ya. Coba saya udah memang kenyataannya kan ini secara pengetahuan saya belajar kan. Nah ibu-ibu begini, yang aneh ada percepatan terjadi di daerah Timur Tengah. Ibu-ibu bersiap loh. Kayaknya nggak lama lagi memang Bait Allah sudah di depan mata. Dan ini ada kompromi-kompromi tertentu. Saya nggak bisa singkapkan di sini. Aneh banget. Yang ini memang a lot money sih. Uang gede banget ini. Ibu-ibu bersiaplah. Nah, saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Ini ayat apokaliptik, tapi sedang digenapi. Oke, ayat 31 sampai 32. Tentaranya akan muncul. Di sini kecil setan. Kalau ngomong tentara berarti konteks peperangan. Mereka akan menajiskan apa? Saudara tahu tempat kudus apa? Bukan gedung ini.
Ini kan gedung gereja, gerejanya kita, ini gedungnya. Kalau tempat kudus berarti hati. Makanya saya tadi ingatkan, jangan sampai kasih kita dingin. Karena berarti kalau kasih sudah dingin, kita sudah kena virus ini. Ini lebih ngeri dari corona sebenarnya. Kalau mau jujur melihat ke dalamnya. Benteng itu, jadi nggak lagi punya benteng. Kalau nggak punya benteng ya bisa dihancurin. Nggak ada lagi pertahanan. Hati makanya perlu dijaga ya Ibu. Menghapuskan apa? Korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Korban sehari-hari berarti bicara apa? Present worship. Ibu-ibu yang nggak lagi suka berdoa, ayo berdoa lagi. Kalau nggak lagi suka berdoa, berarti kita sudah kena virus akhir zaman ini. Ini virus akhir zaman loh. Ngeri ibu-ibu. Oke, ayat 32, saya tutup dengan ayat ini ya. Udah, setelah ini kita berdoa. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai apa? Murtad dengan kata-kata licin. Nah murtad itu bukan pindah agama loh. Karena Yesus tidak pernah bikin agama. Kekristenan itu kan gaya hidup 24 jam. Murtad itu begini, mulutnya masih memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada. Hati lagi, benteng lagi. Makanya jaga ini. Yuk ibu-ibu ya, jaga ini benar-benar, jaga. Saya sekarang ini mau terus tulus saja pelayanan. Ya kalau masih bisa percaya pelayanan, saya mau jaga hati. Istri saya selalu ngomong, sayang jaga hati ya kita. Walaupun kita ya memang support hidup kita dari pelayanan, tapi saya mau tetap jaga hati. Gak sembarangan, gak iri sama yang lain. Belajar, gak kemudian mengejar apa, karir dalam pelayanan. Enggak. Masih tetap biasa saja. Orang ketemu saya begini, Pak Rubin kok tetap sama saja. Lah ya tersuruh apa? Masa saya jadi potongan kayak Sule kan gak mungkin lah ya. Kayak apa? Ya saya ngomong saya biasa saja. Terus suruh apa kan? Saya mau tetap itu. Keep our heart. Itu gak gampang ibu-ibu semua. Ini bukan hal yang mudah loh. Oh iya, ibu-ibu gak tahu saya yang di dalam kan. Oh kelihatannya baik, ternyata belum tentu juga kan. Yang mengerti saya di dalam kan saya sendiri. Oh bisa saja kan, bahwa saya ketemu orang supaya saya dapatkan sesuatu dari orang itu. Itu kan sudah soal hati itu. Ya semua kita tahu lah itu. Itu yang harus terus dijaga ibu-ibu. Nah, tetapi berarti opposite. Opposite itu roh yang berlawanan. Katakan berlawanan. Yang di atas itu tadi kerajaan kegelapan itu. Najis, kemudian apa? Murtad. Semua itu kerajaan kegelapan, semua itu. Oke, tetapi berarti opposite spirit, roh yang berbeda. Baca sama-sama ayat berikutnya ini buat kita 2-3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Gak hanya kuat, tapi bergerak. Karena ciri orang kuat pasti bergerak. Sementara yang lain mundur semua, sementara yang lain semua takut semua, dia tetap bergerak karena kuat. Kuatnya dari mana? Dari Tuhan. Nah kata mengenal, dalam bahasa perjanjian baru menggunakan kata ginosko, seperti hubungan suami istri. Suami istri tahu lah ya, tidak usah ngomong saja pakai tanda mata tahu lah. Kalau istrinya minta tas, atau istrinya minta cincin berlian. Nah maksudnya suami istri itu kadang-kadang kan pakai kode-kode cuman pakai mata saja. Karena sudah kenal lama kan. Nah kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama. Tahu nggak menggunakan kata ini? Yadah. Yadah ditulis di kata perjanjian lama 946 kali. Penting banget kata yadah ini. Nah yadah itu artinya apa? Mengenal apa? Nah ini saya tutup dengan ini. Ibu-ibu mau mengenal Tuhan? Ciri orang yang mengenal Tuhan adalah ini dia. Jangan hanya kenal reputasinya Tuhan, tapi kenallah karakternya Tuhan. Saya ulangi, jangan hanya kenal reputasinya Tuhan, kenallah karakternya. Sebab ini, reputasi itu bicara apa? Gelar. Reputasi bicara apa? Nama. Reputasi bicara apa? Kedudukan. Tapi kalau karakter, itu bicara kehidupan. Mungkin ibu-ibu tahu reputasi Rubin Ong. Oh dia pembicara yang masih dipercaya bicara di WBI tampak siring. Tapi kan ibu-ibu tidak kenal karakter saya. Yang kenal karakter saya adalah orang yang intim dengan saya. Mengerti ya ibu-ibu semua?
Makanya orang cuma tahu reputasi, tapi belum tentu kenal karakternya. Nah ibu-ibu begini, orang itu kalau kenal karakternya Tuhan, gak gampang ngomel, gak gampang kecewa, gak gampang takut. Makanya betul, yuk jangan sampai begini, di luar mendung ikut-ikutan mendung, di luar takut ikut-ikutan takut. Jangan, kita harus kenal karakternya Tuhan. Saya kasih contoh ya, setelah ini kita selesai. Abraham itu adalah bapak orang apa? Beriman. Boleh saya tanya, Abraham menunggu Ishak lahir berapa tahun? Yang lulus sekolah minggu pasti tahu lah ya. Kecuali nakalnya, kecilnya nakal semua, berdosa yang gak lulus sekolah minggu. Saya lulus sekolah minggu, kumlot lagi, IP-nya 4. Makanya layak jadi pendeta ini saya ini ya. Nah Abraham menunggu dapat Ishak itu 25 tahun. Waktu Abraham dapat Ishak usianya berapa? 100 tahun. Sarah usianya berapa? 90 tahun. Tua banget, orang Manado ngomong, so tua Sarah. Sudah tua itu. Orang kalau sudah tua, udah mati haid lagi kering. Masa bisa hamil sih? Makanya ibu-ibu, kalau lihat ada ibu-ibu tua hamil, jangan dihakimi. Sarah saja bisa hamil. Cuman yang dihakimi siapa yang menghamili? Nah itu yang dihakimi itu. Kebangetan itu kalau nenek-nenek tua dihamilin kan. Gak bercanda saja ibu ya. Kayaknya ibu ingat siapa gitu, janganlah ya. Ingat nenek siapa yang hamil begitu. Nah ibu-ibu, pemain piano boleh maju ke depan gak? Pemain piano my brother ya. Kita sebentar selesai. Nah ibu-ibu kembali begini. Begitu Ishak sudah usia teenager 16 tahun. Kejadian 22. Saya suka sekali. Tuhan ngomong begini sama Abraham. Abraham. Coba tampilkan kejadian 22 ayat yang pertama. Abraham. Ini. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Setelah berapa ibu-ibu? Jadi Tuhan itu enggak ujuk-ujuk suddenly ujuk-ujuk suddenly tiba-tiba mendadak sontak. Bahasa Jermannya keren. Mak jegagik gitu ya. Nah, itu orang Jawa yang tahu itu ya. Enggak tiba-tiba suddenly mendadak sontak mencobai enggak. Itu ada prosesnya sudah. Makanya ibu-ibu ya, jangan punya telinga yang sorry tuli. Agak kerasnya jangan telinga kita budek ya. Saya enggak mau telinga saya budek. Telinga rohani loh. Puluhan tahun yang lalu, nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang tajam-tajam cinta Tuhan itu sudah ingatkan. Kalian jangan cinta harta, melekat sama Tuhan. Karena ke depan ini akan banyak kegoncangan. Ke depan ini tidak mudah. Itu nubuatan-nubuatan kita sering dengar. Jadi itu sudah proses lama. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk. Prosesnya sudah lama. Yang dulu sekolah Alkitab mungkin sudah dikasih tahu sama dosen-dosen. Akhir-akhir zaman itu terjadi masa sukar. Alkitab juga sudah katakan. Waktu Tuhan berkata, Abraham menyaut, ya siapa? Ya siapa? Nah kalau kita baca bahasa Indonesianya gak jelas ya. Bahasa Ibraninya dia pakai kata ini. Yes, Sam. S-E-M. Dia sebut Tuhan dengan sebutan Sam. Bukan dia sebut Yahweh. Walaupun itu Yahweh, Sam. Sam itu begini. Engkau itu sangat terhormat. Karena aku itu mengalami bersama engkau proses hidupku. Jadi dia pakai kata yes Sam, S-E-M. Engkau itu terhormat karena aku itu mengalami proses kehidupan. Bagaimana hidupku mengalami karakter Tuhan. Dari keluar Ur-Kasdim sampai sekarang. Ibu-ibu tahu nggak? Orang itu kalau kenal karakternya Tuhan, punya respon simple. Katakan respon simple. Respon simpelnya apa? Diam karena percaya. Sekarang ini ibu-ibu, udah diam karena percaya. Gak usah panik, gak usah apa. Udah gak usah main medsos yang gak jelas. Kelapa Gading kemarin geger kan. Ada bapak di foto lagi bawa super mie banyak. Bro main nih, main. Ternyata kasihan itu bapak kan pedagang ternyata ya. Memang lagi kulakan. Loh, kalau gak hati-hati orang marah disamperin kan bahaya. Saya makanya ngomong sama anak-anak, jangan sembarangan copy paste, gak jelas. Dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh, itu kayak kita ngomong loh. Hati-hati, saya paling hati-hati pakai handphone. Saya itu gak mau ngomong kalau saya gak merenungkan sendiri. Ya, makanya mereka ngomong, Kak Ruben kok jarang sih kasih apa gitu. Saya itu gak mau ngambil kopian dari orang, sebar-sebarin kelihatan saya kayak pinter begitu, padahal goblok ternyata. Saya gak mau.
Saya merenung dulu, baru saya kasih tahu. Begini. Itu perenungan firman. Ibu-ibu tahu nggak? Yuk, reaksi kita yang simpel itu diam karena percaya. Katakan diam karena percaya. Ibu-ibu tahu, waktu Abraham disuruh begitu berat gak ibu-ibu? Berat kayak kita. Tapi yang hebat begini, Abraham diam. Coba ibu-ibu renungkan. Dia itu enggak excuse, dia enggak alasan, dia enggak ngomong apapun, dia enggak ngomel. Katanya Tuhan ini pewarisku, katanya dari ini keturunan seperti bintang. Enggak, satu-satunya Abraham ngomong cuma sama bujangnya. Jadi sepanjang jalan itu Abraham diam. Karena dia kenal karakternya siapa yang nyuruh ini. Kalau Tuhan suruh, enggak mungkin Tuhan hancurkan, enggak mungkin Tuhan biarkan kita. Pasti dia tolong kita, pasti dia sertai kita. Makanya tahu ibu-ibu, kenapa kok Ishak gak memberontak? Loh, Ishak tahu loh dia dikorbannya. Pap, kayu ada, api ada, korbannya mana? Pasti Abraham kasih tahu. Ishak itu usia 16 tahun, badannya lagi kekar. Orang Timur Tengah biasa di padang gurun, badannya kuat-kuat. Papanya 100 tahun. Kalau Ishak itu kemudian begini, gak disiapkan. Papanya ditendang saja, dia lari kan. Sudah, Abraham mau kejar apa? Kakek-kakek tua Bapak Ibu. Tapi begini, nah ini dia ibu-ibu. Tahu nggak, sepanjang jalan, ini saya gambar, saya suka berimajinasi. Sepanjang jalan ke Moria, Abraham ngomong sama Ishak begini, Ishak, udah, kamu itu nanti dikorbankan. Tapi tenang saja, Ishak. Yang nyuruh papa ini, Ishak, papa kenal. Papa kenal dia, Ishak. Dia penuh kasih, Ishak. Gak mungkin dia celakakan kita. Ishak, kamu tenang saja. Udah kamu diam saja di Mezbah. Makanya gereja harus kembali ke Mezbah sekarang. Sorry ya, panggung hasilkan artis. Kalau Mezbah hasilkan pahlawan iman. Mezbah beda sama panggung. Ibu-ibu tahu nggak? Abraham diam. Tahu ibu-ibu? Orang kalau kenal Tuhan, selesaikan pelayanan sampai selesai. Sampai ke puncak gunung. Jangan ada yang mundur loh sekarang ini. Ya ibu-ibu, saya harap walaupun seberat apapun, jangan ada yang mundur. Bisa saja Abraham membelot jalan, enggak. Dia bangun Mezbah, Ishak ditaruh di sana, peso diangkat. Begitu peso mau ditancapkan. Tahu gak? Ada intervensi dari langit lagi. Stop Abraham. Makanya mungkin Abraham bercanda sama Ishak. Papa, gua bilang juga apa? Pasti di stop. Enggak, bukan bercanda apa gitu. Saudara, dari situ muncul kata, namanya apa? Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Di tahun berat ini ada Jehovah Jireh buat kita. Kenal karakter Tuhan, jangan kenal reputasinya saja. Kenali dia, biarkan dia bekerja dalam hidup kita. Jangan ngamuk, jangan marah, jangan bersungut, jangan kecewa. Punyai respon simpel. Katakan respon simpel. Diam karena percaya. Katakan diam karena percaya. Tuhan memberkati ibu-ibu, tetap punya teguh hati. God bless you all. Bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari nyanyi bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi. Layak dipuji, disembah. Mari ibu-ibu berdiri di hadapan tata kasih karunia-Nya.
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Boleh taruh tangan di dada kita, saya ingin berdoa. Hamba berdoa, kuatkan ibu-ibu semua. Firman yang sudah kami dengar, biar termeterai di hati kami, memerdekakan kami, bukan sekedar menjadi informasi, tapi jadi tuntunan kehidupan yang kuat. Karena asal Tuhan bersama kami cakap menanggung segala sesuatu. Yang sedang bingung Tuhan kuatkan, yang sedang jatuh Tuhan bangkitkan, yang sedang khawatir Tuhan tegakkan kembali. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mengenal Tuhan, bukan hanya tahu reputasi Tuhan, tapi mengenal karakter Tuhan. Karakter yang penuh belas kasihan, karakter yang penuh pengorbanan buat kami, karakter yang penuh kesetiaan buat kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang luar biasa. Berkati hambamu sudah selesai berbicara, firman ini termeterai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan. Silakan duduk, Tuhan memberkati.